dan hari ini adalah hari yang mungkin dinanti-nantikan oleh teman-teman di desa, karena saya akan menyampaikan substansi terkait peraturan Menteri Desa yang baru kemarin diundangkan, ditetapkan tanggal 27 Oktober dan diundangkan kemarin tanggal 1 November, jadi ini masih hangat, masih panas bahkan. Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sebelum saya masuk pada paparan ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa pasca lahirnya peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 tentang pengelolaan transfer ke daerah, ada sedikit perubahan terkait Permendes ini. Kalau dulu ketika kita masih merujuk pada PP lama, PP 60 tahun 2014, Permendes itu setiap tahun diterbitkan. Namanya Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tetapi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023 ini tidak seperti itu lagi. Kementerian Desa, menurut PP yang baru ini, dimandatkan untuk menyusun 2 Permendes. Pertama adalah Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Ini yang kita sosialisasikan hari ini. Permendes ini sifatnya atau berlaku dalam jangka panjang. Jadi satu kali kita terbitkan rincian prioritas penggunaan dana desa ini akan dipakai terus sampai ada perubahan kebijakan. Sifatnya jangka panjang. Makanya mohon maaf kalau panduan ini atau Permendes ini agak telat dibanding sebelumnya karena kita menyesuaikan dengan amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023. Jadi sekali lagi amanahnya tadi, Permendes pertama yang diterbitkan adalah terkait rincian prioritas penggunaan dana desa yang sekali lagi ini adalah untuk jangka panjang. Yang kita sosialisasikan hari ini sifatnya jangka panjang, tidak untuk 2024 saja. Lalu Permendes yang kedua yang dimandatkan oleh PP tersebut adalah Permendes tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya, tahun 2024 tentunya. Permendes yang kedua ini sifatnya tahunan, sifatnya mandatori, mandat, dan itu ditetapkan harus menunggu penetapan Undang-Undang APBN dulu. Jadi Permendes yang kedua ini posisinya sekarang kita sudah finalisasi draftnya, sekarang lagi menunggu harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mudah-mudahan tidak lebih dari 2 minggu ke depan Permendes kedua akan lahir. Tetapi nanti di akhir sosialisasi ini saya akan memberikan gambaran untuk mungkin akan dipedomani oleh teman-teman dari desa di dalam menyusun rencana kegiatannya untuk tahun 2024. Baik, yang pertama kita akan menyampaikan Permendes nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa ini. Seperti yang saya kemukakan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah sebagai amanah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2023, di mana dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa rincian prioritas penggunaan dana desa disertai dengan petunjuk operasionalnya ditetapkan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dalam hal ini adalah Menteri Desa PDTT. Prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Lalu yang ketiga adalah penanggulangan kemiskinan. Jadi ada 3 prioritas penggunaan dana desa ini ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa untuk 3 hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam Permendes ini disebutkan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai atau mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ini tidak berbeda dengan PP sebelumnya. Jadi prioritas kalau dirunut-runutkan, ditarik ke atas, maka dana desa ini prioritasnya 2 hal, untuk pembangunan dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dan harus diatur, harus diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Jadi kita kembali merefresh undang-undang desa ini, amanahnya adalah sesuai dengan kewenangan desa. Dana desa ini sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals desa, SDGs desa. Nah, jadi dari 2 prioritas utama ini, yaitu pembangunan dan pemberdayaan, mari kita rinci satu persatu. Untuk pembangunan desa dilaksanakan melalui pertama pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua untuk pembangunan sarana prasarana desa. Yang ketiga untuk pengembangan potensi ekonomi lokal. Yang keempat adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Itu untuk sektor pembangunannya. Bagaimana dengan untuk pemberdayaan masyarakatnya? Dilaksanakan melalui pertama penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa. Yang ketiga, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Keempat, untuk pengembangan seni budaya lokal yang ada di desa. Yang kelima, untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Dari 2 sektor ini, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pertama adalah untuk pembangunan dulu, pemenuhan kebutuhan dasar. Apa saja yang bisa dibiayai dari dana desa untuk turunan dari pembangunan desa tadi. Pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Desa dapat dipakai untuk pencegahan dan penurunan stunting di desa. Pencegahan dan penurunan stunting di desa. Tetapi judul utamanya tadi, semua ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Yang kedua adalah perluasan akses layanan kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan ketahanan pangan, nabati, dan hewani. Lalu keempat adalah untuk program-program terkait penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Poin kedua adalah untuk pembangunan sarana prasarana desa. Maka dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pembangunan sarana prasarana pendataan desa, pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan-kawasan kumuh yang ada di desa, untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif. Listrik alternatif ini maksudnya adalah listrik yang belum, desa yang belum dialiri listrik, misalnya listrik PLN dan seterusnya. Maka sarana prasarana listrik alternatif seperti genset dan seterusnya, listrik ala desa dapat menggunakan dana desa. Pembangunan sarana prasarana transportasi, pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi, pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa,
pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat. Ini untuk kaum difabel contohnya. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam. Poin berikutnya adalah pengembangan potensi ekonomi lokal. Dana desa dapat dipakai atau digunakan untuk pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama. Yang kedua adalah dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, BUMDes atau BUMDesma. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan desa wisata. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dana desa dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber daya alam desa. Kemudian berikutnya untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, dana desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting yang ada di desa. Dana desa dapat pula digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN. Dana desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian kita masuk ke, ini sudah bagian yang kedua dari tadi, untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pemberdayaan masyarakat, poin keduanya ini adalah dana desa dapat digunakan untuk penguatan partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan pembangunan yang ada di desa. Bisa dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan konsolidasi data SDGs, bisa untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan dan hewani, bisa untuk penguatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dapat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa dan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Lalu Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk pada poin berikutnya, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa untuk kegiatan ini tentunya dapat digunakan untuk pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes bersama. Dana desa dapat digunakan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDes bersama. Untuk pengembangan seni budaya lokal, dana desa dapat dipakai atau dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa. Kemudian berikutnya adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam non-alam
maka dana desa dapat digunakan untuk penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam dan non-alam atau kejadian luar biasa. Tentu sekali lagi semua ini sesuai dengan kewenangan yang melekat di desa. Bapak Ibu sekalian, selain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tadi, ini ada hal yang baru dan sebelumnya belum pernah terjadi di tahun 2023, 2022, 2021 ini. Ini hal yang baru yang mungkin lama ditunggu-tunggu oleh mereka yang sering bertanya, apakah dana desa dapat digunakan untuk rehabilitasi kantor desa? Kalau sebelum-sebelumnya kita tidak akomodir, tetapi dari banyaknya masukan dan evaluasi kami di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian mengambil kebijakan bahwa penggunaan dana desa di luar prioritas penggunaan dana desa ini juga dimungkinkan untuk hal ini. Bahwa penggunaan dana desa memang tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala desa, balai desa atau tempat ibadah, kecuali mereka atau desa yang telah berstatus desa mandiri. Kenapa kebijakan ini diambil? Karena desa mandiri tentu orientasinya lebih dominan kepada pelayanan, kepada warga yang membutuhkan apakah itu pelayanan administratif dan lain-lain di kantor, sehingga sangat berbeda dengan orientasi yang dilakukan, pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh desa-desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sehingga desa yang berstatus mandiri, kami berikan kesempatan manakala dibutuhkan dapat menggunakan dana desanya untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala desa atau balai desa yang ketentuannya adalah pertama, maksimal dana yang digunakan adalah 10% dari total pagu anggaran. Jadi kalau dana desanya 1 miliar, maka maksimal 100 juta rupiah dari 1 miliar tersebut dapat digunakan untuk melakukan rehabilitasi kantor. Dan yang kedua adalah harus diputuskan, harus disepakati dalam musyawarah desa, disertai dengan berita acara keputusan musyawarah desa. Ini yang berbeda, Bapak Ibu sekalian, dibanding dengan sebelumnya. Jadi kita sudah memberikan ruang, tetapi ini dapat digunakan. Jadi kalau kantornya sudah bagus, tidak usah digunakan. Tapi kalau kantornya membutuhkan, silahkan. Kenapa hanya desa mandiri? Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu, maka jawabannya adalah ini sekaligus motivasi bagi desa-desa yang belum mandiri untuk segera berlomba-lomba melakukan pembenahan-pembenahan, perbaikan-perbaikan agar desanya juga bisa menjadi mandiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan penetapan prioritas penggunaan dana desa itu? Tentu prosedurnya adalah harus melalui musyawarah desa RPJM desa, persiapan penyusunan rancangan RKP desa, penyusunan rancangan prioritas penyusunan rancangan RKP desa, penetapan rencana prioritas penggunaan dana desa, kemudian langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan APB desa, lalu ada review rancangan APB desa. Selanjutnya, untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa ini, prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola. Catatan-catatan penting yang harus diingat adalah bahwa program atau kegiatan yang didanai oleh dana desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh desa untuk apa? Untuk mewujudkan kemandirian desa. Kemudian swakelola ini dilakukan dengan mendaya gunakan semua sumber kekuatan yang ada di desa. Sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, sumber daya manusia yang ada di desa. Begitupun halnya dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana desa ini, dapat juga melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di desa. Berikutnya, bahwa kegiatan pengembangan kapasitas warga desa yang didanai oleh dana desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa atau kerjasama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang jasa. Poin terakhir, bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas warga desa bertempat di desa tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di samping itu dalam Permendes ini kita juga sampaikan bahwa prioritas penggunaan dana desa ini diutamakan menggunakan pola padat karya tunai yang ada di desa. Pola padat karya tunai di desa ini difokuskan pada pembangunan sarana prasarana di desa atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat. PKTD ini prinsipnya adalah inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, ada semangat swadaya, swakelola. Kemudian bagi pekerja PKTD ini diprioritaskan untuk penganggur yang ada di desa, mereka yang setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, PK, anggota keluarga miskin, atau anggota masyarakat marginal lainnya. Ketentuan yang diatur dalam Permendes ini, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari biaya atau kegiatan PKTD dan pembayaran upah kerja diberikan setiap harian. Upah kerja paling sedikit 50% dihitung dengan ketentuan. Pertama, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya perkegiatan yang dilakukan. Upah kerja paling sedikit 50% mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat desa setempat yang ditetapkan. Sedangkan besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa. Mengenai nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum provinsi, besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati, wali kota, atau menggunakan hasil musyawarah desa yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat. Jadi kalau tidak ada atau belum ada peraturan bupatinya, dapat menggunakan hasil musyawarah desa yang disesuaikan dengan sasaran tenaga kerja setempat. Disesuaikan dengan kondisi real yang ada di masyarakat. Untuk jenis kegiatan PKTD ini, kita pun sudah merinci. Pertama, untuk pertanian perkebunan untuk ketahanan pangan. Dana desa dapat digunakan untuk pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan. Dana desa dapat digunakan untuk pemanfaatan lahan kosong milik warga, untuk penanaman sayuran, dan lain-lain sebagainya. Dana desa dapat digunakan untuk penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan, untuk perikanan, meliputi pemasangan atau perawatan keramba bersama, bagi hasil budidaya air tawar melalui badan usaha milik desa BUMDes, BUMDesma. Juga dapat dana desa ini dipakai untuk membersihkan tempat pelelangan ikan, tempat penjualan ikan yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Di sektor peternakan, dana desa dapat digunakan untuk membersihkan kandang milik BUMDes, BUMDesma. Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh BUMDes, BUMDesma. Kerjasama
BUMDes-BUMDesma dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik misalnya juga dapat digunakan dari dana desa. Untuk wisata desa atau desa wisata, dana desa dapat dipakai untuk kebersihan tempat wisata yang dikelola BUMDes-BUMDesma. Bukan tempat wisata yang dikelola orang per orang atau yayasan atau perusahaan, tapi yang dikelola oleh BUMDes-BUMDesma. Juga dapat digunakan untuk kebersihan tempat kuliner yang dikelola BUMDes-BUMDesma dan membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata. Dana desa untuk perdagangan logistik pangan dapat digunakan untuk pemeliharaan bangunan pasar misalnya. Badan BUMDes-BUMDesma berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. BUMDes-BUMDesma bisa menggunakan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi. Tambahan penyertaan modal untuk BUMDes-BUMDesma yang menguntungkan yang ada di desa juga dapat menggunakan dana desa. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dapat menggunakan dana desa antara lain dengan kegiatan-kegiatan perawatan gudang milik BUMDes-BUMDesma, perawatan alat penggilingan padi milik BUMDes-BUMDesma, dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana desa. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat? Pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa ini. Caranya tentu bagaimana masyarakat ini terlibat dalam setiap tahapan penyusutan prioritas penggunaan dana desa. Masyarakat menyampaikan usulan, menyampaikan saran, ide-ide, program terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dan kemudian masyarakat memastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan dan APB Desa. Terlibat aktif, jadi setelah melakukan terlibat dalam musyawarah desa, masyarakat juga harus aktif melakukan sosialisasi terkait prioritas penggunaan dana desa ini. Begitupun halnya dengan publikasinya. Publikasi ini terdiri atas hasil musdes, data desa, potensi, sumber daya pembangunan, dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, rincian prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APBDes. Publikasi ini minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran. Dan sarana publikasinya dapat dilakukan apakah itu di baliho, apakah itu di papan informasi yang ada di desa, apakah itu di media sosial milik desa, apakah itu di media website, selebaran, pengeras suara, dan lain sebagainya. Jadi memang publikasi ini penting sebagai bagian dari upaya transparansi atas pengelolaan dana desa yang ada di desa-desa kita. Pemerintah desa yang tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Sanksi administratif diberikan oleh Bupati Wali Kota berdasarkan laporan hasil pengawasan Badan Permusyawaratan Desa BPD atau laporan pengaduan masyarakat desa. Nah, pelaporannya seperti ini. Kepala desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada menteri dalam bentuk dokumen digital menggunakan SID, Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kemendes PDTT. Laporan ini dilakukan paling lambat 1 bulan terhitung sejak Rencana Kerja Pembangunan Desa ditetapkan. Kemudian laporan prioritasnya ini memuat dokumen-dokumen seperti peraturan desa tentang RKP desa dan peraturan desa tentang APBDes. Bagi desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dalam bentuk dokumen digital,
maka desa tersebut dapat melakukan pelaporan dalam bentuk fisik dengan difasilitasi oleh tenaga-tenaga pendamping profesional. Kemudian tenaga pendamping profesional secara berjenjang menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui unit kerja yang membidangi urusan pendamping masyarakat desa, dan kemudian laporan tersebut diteruskan ke unit kerja yang membidangi urusan dana desa. Bagaimana dengan pembinaannya? Pembinaan dapat dibantu oleh perangkat daerah. Karena kita di Kementerian Desa tidak mungkin melakukan pembinaan kepada 75.000 lebih desa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pembinaan ini menurut Permendes dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangannya adalah Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi. Pembinaan melalui pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dapat dilakukan menggunakan sistem informasi desa. Bapak Ibu sekalian, ini contoh kegiatan rincian prioritas penggunaan dana desa. Saya tidak akan sampaikan secara detail, tetapi sambil jalan saja. Contoh untuk pencegahan penurunan stunting. Jadi pencegahan penurunan stunting ini bisa untuk pemberian makanan tambahan yang beragam bergizi seimbang, berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia 5 tahun dan ibu hamil. Bisa juga untuk penyediaan, pemeliharaan, pengembangan sarana air minum, sanitasi yang aman, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian materi ini bisa di-share kalau untuk bisa dicermati lebih dalam lagi oleh teman-teman kepala desa dan kadis seluruh Indonesia. Untuk perluasan layanan kesehatan, misalnya untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, maka dana desa ini bisa digunakan untuk pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular. Pengadaan media komunikasi, informasi, edukasi terkait desa bebas BAB sembarang. Wah, ini masih ada yang buang BAB sembarangan, ini bisa untuk edukasi warga. Kemudian penyediaan air bersih skala desa, misalnya mata air, tandon, dan penampungan air hujan bersama sumur bor. Bapak Ibu sekalian, untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba prekursor, dana desa dapat dipakai untuk komunikasi, informasi, edukasi, pelaksanaan festival olahraga bersama di desa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Bisa untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana dengan pengembangan layanan kesehatan? Dana desa ini dapat dipakai untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan pondok-pondok bersalin yang ada di desa, pondok kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, pos yandu, pos bindu, pembinaan terpadu. Bisa untuk bantuan operasional layanan akses dokter bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan. Contoh konkretnya yang mana? Ada desa terpencil, jauh terpencil. Layanan kesehatan yang disiapkan oleh puskesmas, pemerintah desa baru melayani sampai ibu kota kecamatan. Sementara desa ini pengen warganya juga sehat. Ada pemeriksaan kesehatan rutin, mungkin sekali seminggu, sekali 2 minggu, yang menghadirkan dokter, perawat, paramedis, bidan. Sementara ini daerahnya terpencil, maka biaya operasional untuk menghadirkan dokter, tenaga kesehatan, paramedis, bidan semuanya itu dapat menggunakan dana desa. Ini contoh konkretnya. Kemudian kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa dan harus diputuskan dalam musyawarah desa. Bagaimana untuk program penguatan ketahanan pangan nabati hewani?
bisa untuk pengembangan usahanya, bisa untuk pengadaan bibit. Jadi bibit ini atau benih bisa menggunakan dana desa. Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit benih bisa menggunakan dana desa. Penyediaan pakan untuk peternakan perikanan dapat menggunakan dari dana desa. Pengembangan pakan ternak alternatif dan seterusnya sampai dengan pemanfaatan lahan pertanian dan seterusnya ini bisa menggunakan dana desa. Bagaimana dengan pengelolaan pasca panen? Bagaimana dengan pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, bioponik, pengembangan pengelolaan lumbung pangan yang ada di desa, baik pembangunannya ataupun pembangunan sarana prasarana atau pemeliharaan infrastruktur terkait dengan pengelolaan lumbung pangan yang ada di desa. Pengembangan usaha atau unit usaha desa yang dikelola oleh BUMDes terkait pangan nabati hewani termasuk tidak terbatas pada penguatan penyertaan modal. Kemudian penguatan ketahanan pangan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan sekali lagi kuncinya harus diputuskan melalui musyawarah desa. Dana desa juga dapat dipakai untuk penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Bisa untuk pemberian BLT, bisa untuk penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa PKTD yang kita bahas tadi. Bisa juga untuk bantuan sosial lainnya bagi warga-warga kurang mampu yang ada di desa. Bagaimana dengan pembangunan sarana prasarana pendataan di desa? Perbaikan konsolidasi data SDGs, pendataan perkembangan desa. Tentu item-item kegiatannya ini bisa pada pendataan potensi sumber daya pembangunan, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada keluarga, pekerja migran dan lain sebagainya. Pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs. Misalnya tower untuk jaringan internet, skala desa, komputer, smartphone, langganan internet dapat menggunakan dana desa. Kemudian penggunaan sarana prasarana ini harus sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, dana desa dapat dipakai untuk bantuan pembangunan, bantuan perbaikan atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga tidak mampu, warga miskin. Bantuan ini dalam bentuk material, bahan bangunan, bukan untuk upah kerja. Jadi material, upah kerjanya diharap untuk membangkitkan semangat gotong royong yang ada di warga masyarakat. Pemilihan ini sebagai penerima bantuan rumah layak huni dan sehat adalah bagi warga yang tidak mampu. Warga miskin dengan ketentuan kriterianya pertama harus bertempat tinggal di wilayah desa tersebut. Diputuskan dalam musyawarah, ditetapkan melalui keputusan kepala desa, diberikan bantuan maksimal 10 juta rupiah dalam bentuk material tadi. Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit penahun, kronis, seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya. Kemudian, untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dengan mendekatkan akses layanan dasar sesuai kewenangan desa, antara lain membangun atau mengembangkan pos yandu, pos kesdes, PAUD, meningkatkan konektivitas antar wilayah desa, misalnya membangun jalan, jembatan, sesuai kewenangan desa. Saya mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian.
Ini agak panjang materinya karena akan menyampaikan semua rinciannya. Kemudian untuk peningkatan pendapatan antara lain, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. Pembangunan, perbaikan, rehabilitasi, drainase, gotong royong, gorong-gorong, selokan, parit, box, slab culvert yang ada di desa. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan kawasan kumuh sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Untuk pembangunan sarana prasarana pengembangan listrik alternatif, bisa dana desa ini dipakai untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, untuk tenaga biodiesel, matahari, tenaga matahari atau panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, kincir air, instalasi biogas. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi dan kesesuaian yang ada di desa tersebut. Sementara untuk sarana prasarana transportasi dapat digunakan dana desa untuk misalnya perahu, ketinting bagi desa-desa kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai, bisa untuk tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung, jalan permukiman, jalan poros desa, rabat beton, jembatan desa, gotong royong, sarana prasarana transportasi lainnya yang dibahas disepakati dalam musyawarah desa. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana prasarana informasi komunikasi, dana desa dapat digunakan untuk jaringan internet bagi warga desa, website desa, peralatan pengeras suara, loudspeaker, radio, single side band, SSB. Karena desa-desa kita bagi perkotaan ini sudah tidak ada, tapi di desa masih ada yang menggunakan alat ini. Radio komunitas, penyelenggaraan informasi publik seperti pembuatan poster baliho, informasi penetapan laporan pertanggungjawaban APBD untuk warga. Sarana prasarana ini harus sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musdes. Sementara untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM desa, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bacaan lainnya. Dana desa juga dapat digunakan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif, dan wahana permainan. Bisa juga menggunakan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, dan lain sebagainya yang level-level desa. Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan balai pelatihan untuk kegiatan masyarakat. Ini beberapa contohnya. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat, dana desa bisa dipakai untuk pendataan penduduk rentan, bisa dipakai untuk pemeliharaan fasilitas drama penyandang disabilitas, bisa untuk bantuan operasional penyelenggaraan musdes warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan dan anak, bisa juga untuk pengembangan forum anak desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi warga. Kemudian untuk pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi penanganan bencana alam ini, bisa untuk pengadaan, pengembangan, pemeliharaan sarpras. Kejadian luar biasa lainnya meliputi pembuatan terasering, pembangunan talut, rehabilitasi kawasan mangrove, penanaman bako, dan lain sebagainya. Sementara untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarpras
bencana alam, kejadian luar biasa lainnya seperti pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, alat pemadam api ringan, pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, dan lain sebagainya. Ini semua kita muat dalam Permendes. Jadi ini adalah menu-menu umum yang bisa dipilih oleh desa dalam musyawarah desa di dalam pemanfaatan dan penggunaan dana desanya. Untuk perubahan iklim bencana, bisa untuk pembangunan sumur bor, sumur pompa, bisa untuk penampung permanen, perembesan air, bisa untuk pembuatan kebun, hortikultura, dan lain sebagainya. Sementara untuk non-alam, antara lain menyediakan kebutuhan logistik, warga miskin terdampak endemik, terdampak wabah atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah, kolera, disentri, penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik. Bisa untuk fogging bagi daerah-daerah atau desa yang membutuhkan fogging atau disinfektan untuk mencegah malaria serta demam berdarah. Dan seterusnya, ini semua pilihan-pilihan menunya. Kemudian bagaimana dengan pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa-desa bersama, bisa untuk pendirian BUMDes-BUMDesma, penyertaan modalnya bisa, pengembangan usahanya juga bisa. Pengembangan usaha ini bukan hanya yang ada di sekitar kita seperti pertanian, tapi melingkupi semua hal, termasuk pengolahan hutan desa, usaha hutan desa, hutan adat, air minum, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes-BUMDes bersama, di bidang pertanian, perkebunan juga dapat digunakan dengan dana desa, di bidang jasa, bidang sarana prasarana, pemanfaatan potensi wilayah, pengelolaan hutan untuk menjadi sumber tanah objek reforma agraria, bisa untuk pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan dan berkelanjutan, bisa untuk pembangunan showroom atau wisma, pamer produk desa untuk para pelaku industri desa, dan lain-lain kegiatan lainnya. Untuk pengembangan desa wisata, dana desa ini dapat digunakan untuk pengadaan, untuk pembangunan, untuk pemanfaatan, pemeliharaan, seperti gazebo, pondok wisata, homestay yang ada di desa. Bisa juga untuk pengembangan investasi desa wisata, bisa untuk pengembangan kerjasama antar desa, dan sekali lagi ini harus diputuskan dalam musyawarah sesuai dengan kewenangan yang ada di desa. Pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, pelestarian sumber daya alam yang ada di desa juga dapat menggunakan dana desa sesuai dengan contoh-contoh yang ada di slide ini. Pencegahan dan penurunan stunting, bisa dana desa ini dipakai untuk pelatihan kesehatan ibu dan anak, bisa untuk penyuluhan, konseling gizi, peningkatan akses perlindungan sosial, upaya pencegahan perkawinan dini, pelatihan pangan sehat aman, dan seterusnya, rembuk stunting, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan contoh untuk penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular? Bisa dipakai untuk komunikasi, informasi, edukasi tentang perilaku hidup bersih, sehat, konsumsi gizi seimbang, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan optimalisasi program jaminan kesehatan nasional? Ini yang banyak pertanyaan. Apakah dana desa boleh untuk premi BPJS? Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa dana desa untuk program jaminan kesehatan nasional ini tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan. Tapi yang dapat digunakan menggunakan dana desa ini adalah sosialisasi dan promosinya, kegiatan kebijakan pelaksanaan ini, bahwa biar masyarakat paham betapa pentingnya ikut dalam BPJS. Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, kegiatan keagamaan. Bisa anak-anak muda kita disentuh dengan pembinaan-pembinaan keagamaan untuk pencegahan penyakit narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini. Bisa untuk penyuluhan, bisa untuk sosialisasi, seminar tentang bahaya narkoba.
dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi desa? Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati hewani, peningkatan kualitas SDM warga desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, juga dengan kegiatan-kegiatan seperti yang terurai ini dapat menggunakan dana desa. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif. Kemudian pengembangan kapasitas ekonomi produktif kewirausahaan di desa. Pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengolahan BUMDes bersama. Begitupun halnya pengembangan usaha ekonomi produktif, mulai dari pelatihannya, sampai dengan pelatihan e-marketingnya, pembuatan websitenya, dan seterusnya ini dapat menggunakan dana desa. Pengembangan sosial budaya lokal, pelatihan penyelenggaraan kursus seni budaya, pelatihan alat musik khas daerah setempat, sebagai kearifan lokal desa masing-masing dapat menggunakan dana desa. Untuk penguatan fasilitasi masyarakat desa seperti kegiatan sosialisasi, pengetahuan, pemahaman masyarakat terhadap bencana alam juga bisa untuk bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri paparan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, mungkin Bapak dan Ibu para peserta sosialisasi bertanya, kalau saya katakan di awal tadi, sesuai amanah PP 37 tahun 2023 tentang pengolahan transfer ke daerah, ada 2 mandat yang diberikan kepada Menteri Desa. Pertama adalah Permen yang sifatnya jangka panjang, yang kita sosialisikan hari ini, tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Sifatnya jangka panjang. Yang kedua, Permen tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa yang sifatnya tahunan. Jadi kalau kita bahas sekarang berarti tahun depan, tahun 2024, sifatnya tahunan, sifatnya mandat, dan itu ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang APBN. Lalu Bapak Ibu mungkin bertanya, bagaimana gambaran Permendes yang tahunan ini, yang 2024? Yang menurut saya tadi saat ini sedang dimintakan jadwal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini hanya sifatnya mandatori dan mempertegas apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Biar tidak keliru dan bisa lebih cepat menyesuaikan untuk perencanaan yang ada di desa, maka izinkan saya untuk menyampaikan satu slide terkait rancangan Permendes yang saat ini kita mintakan harmonisasi di Kumham tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024, itu hanya 4 poin. Pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim berupa BLT, bantuan langsung tunai dana desa, paling tinggi 25% dari pagu dana desa. Pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah, maksudnya data pusat, apakah itu P3KE, sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT DD. Ini saya mau memberikan penjelasan. Jadi tahun 2024, BLT DD itu batasannya adalah paling tinggi 25%. Tidak ada lagi batasan minimal 10% seperti tahun ini. Ini sudah keputusan dalam Undang-Undang APBN yang dibahas dalam Banggar yang melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian lembaga terkait. Jadi kesepakatannya adalah BLT untuk tahun 2024 maksimal 25%. Dan menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan. Maksudnya adalah data pemerintah pusat itu desa dapat menggunakannya sebagai acuan dengan melalui musyawarah desa. Jadi silakan musyawarah desa yang memverifikasi data tersebut. Kalau ada warga miskin tidak tercantum di data tersebut,
maka silahkan warga tidak mampu tersebut dimasukkan dalam pendataan penerima BLT. Sebaliknya kalau ada warga yang masih ada dalam data penerima menurut data P3KE, tetapi nyata-nyata di masyarakat dia sudah tidak miskin lagi, kehidupannya sudah baik, pekerjaannya sudah mumpuni, maka melalui musyawarah desa itu dapat mengeluarkan orang tersebut. Jadi Musdes ini menjadikan data pemerintah pusat sebagai acuan untuk memverifikasi melalui forum Musdes. Yang kedua adalah program ketahanan pangan nabati dan hewani paling rendah 20% dari pagudana setiap desa. Ini sama dengan tahun sebelumnya, di mana 20% dari pagudana desa. Kalau satu desa, sebuah desa misalnya dananya 1 miliar, maka 200 juta diantaranya harus untuk ketahanan pangan nabati hewani. Kemudian yang ketiga adalah program pencegahan penurunan stunting skala desa. Ini tidak ada batasannya berapa persen, tapi ini adalah menu yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah desa, warga desa, bahwa pencegahan penurunan stunting skala desa juga wajib dibiayai dengan menggunakan dana desa. Tetapi saya ingin memberikan catatan tersendiri terkait penurunan stunting. Tidak usah terlalu banyak rapat-rapat terkait stunting, tapi tidak pernah beli telur untuk warga yang rawan stunting. Jadi penggunaan dana desanya ini harusnya lebih pro kepada upaya-upaya nyata untuk penanggulangan, penurunan, pencegahan, dan penurunan stunting yang ada di desa. Yang keempat, program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes-BUMDesma, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan terkait Permendes tentang rincian prioritas penggunaan dana desa, yang sekali lagi Permendes ini berlaku untuk jangka lama, dan kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan kita munculkan lagi satu Permendes yang membahas fokusnya untuk 2024 nanti, sifatnya tahunan, yang tentu menyesuaikan dengan Undang-Undang APBN yang baru yang sudah terbit. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Saya memberikan kesempatan melalui moderator jika ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan tepuk tangan kepada Bapak Direktur yang sangat luar biasa sudah memberikan rangkuman atau memberikan pemaparannya secara menyeluruh, Bapak Ibu sekalian. Pak Direktur mohon izin berdiri Pak Dir, karena ini jam-jam rawan sepertinya, jadi saya juga harus gerak Pak Dir biar nggak ngantuk juga. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian mungkin sedikit memberikan resume barangkali dari penjelasan Pak Dir, bahwa tahun ini ada 2 Permendes begitu, yang sekarang sudah terbit Permendes 7, yang sedang dalam proses adalah Permendes tentang fokus begitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga Bapak Ibu sekalian, sudah banyak pertanyaan sepertinya di melalui Zoom dan YouTube dan sudah direkap oleh tim kami panitia. Mungkin boleh ditayangkan yang dari rekap kita dulu. Izin Pak Direktur, pertanyaan pertama dari Desa Salamanik, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tidak ada namanya. Dari Desa Saramik menanyakan bahwa izin bertanya, dalam dana operasional pemerintah desa atau DOP 3% dari dana desa, apakah bisa memberikan uang secara langsung untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, misalnya yang terdampak musibah? Desa lebih sederhana bila dapat memberikan bantuan berupa uang yang biasa digunakan untuk keperluan masyarakat. Izin Pak Dir, mungkin 3 penanya terlebih dahulu. Boleh selanjutnya. Yang kedua, sepertinya Abdina, saya kurang tahu apakah ini Ibu atau Bapak, PLD Kecamatan Batin Solapan Riau, ini melalui Zoom. Beliau menanyakan adalah
adakah alokasi untuk kegiatan pencegahan dan penanganan TBC atau tuberkulosis di desa dan berapa persen alokasinya? Mohon petunjuk Bapak Direktur. Yang kedua dari PLD, dan yang ketiga adalah Bapak Adri seperti ini ya, dari DPMD Banggai Sulawesi Tengah, juga dari Zoom. Beliau menanyakan adalah dalam rangka fenomena El Nino atau badai El Nino, apakah prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 bisa untuk bantuan pompa air untuk setiap rumah tangga masyarakat? Seperti itu Pak Dir. Jadi ada 3 pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Boleh mungkin yang pertama terlebih dahulu bisa di-rewind. Yang pertama adalah dari Desa Salamanik. Mungkin izin Bapak Direktur, dipersilahkan. Baik, yang pertama dari Desa Salamanik, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bertanya apakah 3% dari biaya operasional pemerintah desa ini dapat diberikan untuk kerawanan sosial tadi. Bantuannya berupa uang ya, langsung kepada masyarakat. Ini boleh menggunakan dana desa dari sumber operasional pemerintah tersebut untuk penanggulangan kerawanan sosial. Jadi dalam bentuk uang tentu saja boleh bagi mereka yang terdampak kerawanan sosial tadi. Jadi tentu bagaimana caranya? Caranya adalah penerima untuk pertanggungjawabannya tentu disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban. Apakah itu dampak kerawanannya bagaimana kondisinya, bagaimana pemerintah desa hadir untuk penanganan kerawanan sosial tadi. Jadi intinya boleh-boleh saja. Saya pikir ini sudah banyak desa yang melakukan hal seperti ini sepanjang tahun 2023 ketika kebijakan untuk memberikan 3% dari pagu dana desa untuk operasional pemerintah desa ini. Begitupun halnya tahun 2024 nanti, ini sebenarnya belum muncul Permendesnya, tetapi tidak apa-apa kita sampaikan karena terkait 3% ini sesuai dengan Undang-Undang APBN juga masih ada tersebut untuk operasional. Cuma komposisinya nanti kita belum rilis bagaimana peruntukannya karena masih akan menjadi bahan diskusi pada saat rapat harmonisasi yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Lembaga Teknis terkait. Kemudian dari Bapak atau Ibu Abdina Batin Sarapan Rio ini menanyakan tentang TBC. Ya, kita ganti mic dulu. Dari Batin Salapan terkait TBC. TBC ini adalah penyakit menular. Tadi saya sudah jelaskan dalam beberapa slide bahwa dana desa ini juga dapat dipakai untuk membiayai mulai dari sosialisasi penanggulangannya sampai dengan pemberian makanan bagi warga yang terdampak atau kena penyakit menular ini termasuk penyakit TBC. Kalau ditanyakan berapa persentasenya, kita dalam regulasi yang dibuat oleh Kementerian Desa, persentasenya tidak dicantumkan. Kenapa? Karena persoalan TBC ini tidak sama di setiap desa. Sehingga kita memberikan ruang kepada desa untuk menentukan besarannya sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada di desa tersebut. Kalau kasus TBC ini di sebuah desa misalnya tidak ada, maka tentu perlakuannya atau besaran penggunaan dana desa untuk TBC ini akan berbeda dengan desa yang mungkin kasus TBC-nya banyak. Kalau tidak ada, yang digunakan mungkin hanya sosialisasi bagaimana masyarakat berperilaku hidup sehat. Bagaimana menjaga lingkungan agar lingkungannya sehat. Tapi kalau sudah ada kasus, bukan hanya mensosialisasikan bagi mereka yang belum kena, tetapi juga ada bantuan-bantuan lain, termasuk bantuan bagi mereka yang kena TBC ini. Misalnya,
Ada warga yang dulu mungkin dia masih kuat bekerja, berpenghasilan. Tapi setelah kena penyakit menular seperti TBC, dia tidak kerja, dia nganggur, tidak ada sumber penghasilan. Maka ini pun dapat dibantu menggunakan dana desa untuk bantuan antara lain misalnya pemberian makanan tambahannya, pemberian kebutuhan sehari-harinya.